Kami ingatkan kembali Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Rio Rizaldi yang merupakan founder dan CEO Galeri Saham. Kita akan langsung sapa saja Pak Rio. Selamat sore, apa kabar Pak? Sore Pak David, baik Pak. Terima kasih Pak Rio sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Rio, kalau kita lihat di perkembangan hari ini, Bursa Amerika kan libur nih Pak. Ini tampaknya kurang atraktif ini dibandingkan dengan hari biasa, terutama dari sisi sentimen. Dan tampaknya para investor fokus ini kepada perkembangan terbaru dari perang yang ada di Ukraina, terhadap invasi terhadap dari Rusia, begitu maksud saya. Bagaimana Anda melihat kondisi ini? Iya, memang market masih melihat impact-nya bagaimana. Cuman kalau bagi saya melihat indikator dari perdagangan di bursa kita yang relatif, walaupun hari ini koreksi, tapi kan flow kan masih tetap positif. Lalu nilai tukar juga masih relatif dalam range konsolidasi yang normal. Jadi kelihatannya memang lebih ke arah rebalancing daripada menarik dana dari Indonesia pertama di sana, Pak. Jadi kalau kita lihat in general sentimen perang, potensi perang di situ pada dasarnya hanya di Indonesia itu lebih ke arah panik doang, tapi secara impact langsung pada dasar sih harusnya tidak terlalu, bahkan sangat minor sekali gitu loh Pak. Kelihatannya seperti itu. Oke, harga komoditas beberapa tampaknya hari ini juga kembali melonjak signifikan, Pak Rio. Ya, komoditas melonjak signifikan dan memang kita melihat bahwa sektor komoditas akan menjadi salah satu sektor yang cukup menjanjikan untuk beberapa waktu ke depan di tengah dengan gonjang-ganjing global ini, gitu Pak. Oke, Pak Rio, di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan, tadi dari topik pilihan sudah kita sampaikan beberapa saham di LQ45 dari sisi harga masih di bawah, belum di harga ideal. Artinya penguatan dari saham-saham LQ45 masih terbuka cukup lebar. Kemudian penguatan indeks harga saham gabungan masih akan terus berlanjut. Bagaimana Anda melihat kondisi ini? Ya, kita melihat memang dari beberapa hal yang kita perhatikan, termasuk dari pergerakan harga di saham-saham LQ45, termasuk indeks LQ45, pada dasarnya memang trennya masih positif, Pak. Terutama kalau kita lihat dari saham-saham big cap, mulai dari big banks, itu pada dasarnya mereka berkonsolidasi semata dalam tren yang masih naik, posisi seperti itu. Jadi terlihat bahwa kelihatannya sektor perbankan maupun pertambangan akan menjadi motor bagi pergerakan ISG ke depan, walaupun memang dalam jangka pendek selalu fluktuasi akan tetap ada dan mungkin agak sedikit tinggi karena sentimen politik ataupun perang di global tersebut ke depan. Oke, hilal dari pembagian dividen tampaknya ini sudah mulai terlihat, Pak Rio, di bulan depan beberapa perbankan big cap tampaknya sudah mulai akan merilis atau membagikan dividen mereka. Kalau kita tahu di 2021 harga komoditas mengalami kenaikan signifikan dan kinerja dari perbankan juga mengalami kenaikan yang cukup lumayan. Ya, jadi kalau kita lihat memang pada dasarnya cukup terlihat Pak bahwa saham-saham big cap termasuk blue chip itu kinerja juga semakin membaik. Bahkan di sektor-sektor pertambangan atau kontraktor pertambangan gitu kita juga melihat bahwa laba mereka juga relatif bagus. Jadi kalau kita compare antara nanti kinerja 2021 kemarin compare dengan 2020, maka ada lonjakan demikian. Tapi kalau kita compare dari 2019 ke 2021 mungkin itu relatif akan stagnan. Cuman kita lihat investor akan lebih fokus di recovery dulu dari krisis pandemi tahun 2 tahun yang lalu dengan 2021 dibandingkan agregat yang terjadi mungkin let's say katakan 5 tahun terakhir. Jadi pada dasarnya sih harusnya akan sangat positif sentimennya untuk market kita ya Pak. Asing cukup gencar masuk, Pak Rio, dalam beberapa waktu terakhir. Apa yang menjadi indikator utama, Pak Rio? Kalau kita lihat lebih ke arah ini Pak ya, recovery Pak. Kelihatannya lebih ke recovery dari kinerja dan pada dasarnya ekonomi Indonesia kan salah satu ekonomi terbesar di dunia dan di mana didukung oleh tingkat konsumsi yang tinggi. Jadi harusnya
semua orang yang mau bisnis, semua orang yang mau investasi pasti akan salah satunya pasti akan melirik Indonesia sebagai sebuah potensi ekonomi yang sangat besar. Oke, ketika dari musim pembagian dividen selesai, kemudian juga ada kepastian dari The Fed akan menaikkan suku bunga acuan, apakah kondisi ini akan terus berlanjut, Pak? Yes, memang The Fed mungkin kemungkinan besar akan menaikkan suku bunga karena inflasi di Amerika bahkan lebih tinggi daripada di Indonesia ya, kondisi seperti itu. Tapi tetap bahwa uang jangka panjang pasti akan juga melirik Indonesia sebagai salah satu negara dengan potensi pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi juga, kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, asing akan tetap stay dan tetap masuk ke pasar domestik. Nah, kalau kita berbincang terhadap kinerja, tadi kami juga sudah sampaikan listed company update kami untuk hari ini. Dari infrastruktur telekomunikasi ada ISAT, dari posisi rugi di tahun sebelumnya. Nah, di tahun 2021 ini sudah mencatatkan laba. Respon dari para investor cukup baik karena di sepanjang perdagangan hari ini ISAT mengalami kenaikan yang cukup signifikan di atas 5%. Pak Rio, bagaimana Anda melihat meskipun dari sisi harga ini masih cukup jauh dari level tertinggi yang pernah disentuh sebelumnya untuk ISAT? Oke, jadi memang laba ISAT itu sangat menarik tahun 2021 kemarin. Tapi untuk secara harga saham pada dasarnya ISAT ini trennya masih konsolidasi, Pak. Karena kalau kita pengguna trend follower dengan moving average, maka pada dasarnya posisi ISAT itu menguat tapi masih dalam tren yang konsolidasi. Mungkin target mungkin kurang lebih ke 6.200 itu masih memungkinkan, tapi pada dasarnya dia belum keluar dari tren naiknya. Dan kalau kita lihat dengan peningkatan laba yang luar biasa dari ISAT ini, prinsip bahwa harga bergerak lebih dulu daripada fundamental, daripada fakta, menunjukkan bahwa ISAT itu sendiri juga sudah naik dari harga 2.400 di tahun 2021 awal, ke 6.000, ke sekarang level 5.800-an. Jadi pada dasarnya bagi kita di technical itu udah relatif mungkin udah price in gitu, Pak. Baik, rekomendasi Anda untuk ISAT singkat saja, Pak Rio. ISAT kita lihat masih ada potensi kenaikan, mungkin kurang lebih ke 6.000 hingga 6.200. Dan melihat trennya, maka ISAT itu kenaikannya lebih cenderung untuk jangka pendek daripada jangka menengah ataupun panjang. Untuk ISAT ditutup menguat di 5,91%, masih ada ruang penguatan. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia.